Halo, selamat datang di catatan trainer. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur penting yang ada di dalam WhatsApp Business. Nah, untuk kawan-kawan yang berjualan di sosial media ataupun juga menggunakan platform digital yang lainnya, nah, barangkali yang sampai saat ini masih belum mempergunakan WhatsApp Business, mungkin bisa jadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Padahal WhatsApp Business khususnya itu memiliki fitur-fitur unggulan yang sangat bermanfaat sekali, yang sangat berguna sekali untuk kepentingan usaha ya, untuk kepentingan bisnis ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas keunggulan-keunggulan itu. Nah, secara umum teman-teman, untuk WhatsApp Business ini punya banyak fitur yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah di WhatsApp Business kita bisa ngeset, kita bisa mengupload produk-produk yang kita jual ya, kita buatkan dalam bentuk katalog. Kemudian di WhatsApp Business juga kita bisa mengatur jam operasional toko kita atau jam operasional kantor kita. Juga di WhatsApp Business bisa juga kita pergunakan untuk adanya fitur balasan cepat, sehingga ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang default dan kita sudah punya jawaban-jawaban yang pasti, jawaban-jawaban yang standar, kita bisa mengirimkannya lebih cepat. Kemudian di samping itu juga WhatsApp Business kita juga bisa memberikan fasilitas ada namanya map. Nah, bagaimana cara untuk pengaturan fitur-fitur yang ada di dalam WhatsApp Business ini? Tutorialnya berikut ini. Untuk mengaturnya kita perlu masuk ke bagian WA bisnisnya dahulu. Kemudian kita bisa memilih pada bagian pojok kanan atas ada tanda titik 3 gitu. Kemudian kita bisa masuk ke menu setelan di bagian paling bawah. Nah, selanjutnya kita juga bisa masuk ke bagian sini ada fitur bisnis. Nah, pada bagian sini kita bisa melihat pada bagian profil bisnis itu ada untuk mengelola alamat, mengelola jam kerja, mengelola situs web. Kita bisa ngeklik di situ. Untuk informasi bisnis ini, untuk posisi pertama ini adalah nama akun kita ya, atau nama yang muncul pada saat orang lain akan menyimpan nomor kita. Jadi pada saat kita masuk ke chat di WA orang lain, maka akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Dan ini bisa kita rubah teman-teman, kapan saja mau dirubah silahkan. Selanjutnya kategori ini kita sesuaikan dengan bisnis kita berkaitan dengan apa. Misalnya karena saya bagian training, maka saya bisa memilih yang pendidikan. Atau kalau ini untuk toko ya, toko yang berjualan produk, bisa juga kita bisa memilih yang belanja and retail. Di sini juga ada ya. Oke, kalau sudah dipilih maka silahkan disimpan. Kemudian pada bagian sini ada pusat pelatihan komputer. Ini adalah keterangan pada saat kita melihatnya di bagian yang sini ya. Nah, kemudian pada bagian bawahnya sini, bagian nomor 3, ini adalah deskripsi teman-teman, deskripsi dari akun WA bisnis kita. Dan ini bebas mau dimasukkan seperti apa saja, dan ini kapasitasnya ada 500 karakter. Jadi silahkan dimasukkan sesuai dengan yang akan diinputkan di situ ya. Jadi biasanya itu sebagai data awal ya, sebagai deskripsi atau keterangan singkat, tetapi juga bisa banyak, ini kan 500 karakter gitu ya. Kemudian pada bagian bawahnya sini, ini untuk meletakkan map kita atau meletakkan peta di Google. Jadi bisa kita masuk ke bagian sini.
Dan ini cara ngesetnya kita bisa masuk melalui ini, ada perbarui lokasi atau pilih lokasi ya, pilih lokasi betah. Nah ini tentu saja kita harus menyesuaikan titiknya dahulu. Nah titik kita saat ini misalnya di mana nih? Misalnya saya pengen memasukkan wilayah sini ya. Jadi di sini adalah letak Menara TC. Nah ini dia. Jadi kita bisa ngeset di bagian sini. Nah di mana titik itu? Nah ini dia. Kita sesuaikan. Oke, kemudian kita simpan selesai. Nah biasanya di bagian sini nanti ada namanya, dan nama ini biasanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ini bisa kita ganti teman-teman. Ya, bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya kita akan menandainya dengan Menara TC. Nah seperti ini. Kemudian jangan lupa disimpan. Kemudian di sini ada jam kerja. Jam kerja perlu juga kita masukkan, jadi supaya orang lain ketika ngechat ke kita, mereka sudah tahu ini jam operasionalnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa dan hari apa saja. Nah pada bagian sini bisa kita set, ya. Ini bisa kita pilih jadwalnya. Nah ini ada keterangan caranya, klik jadwal ya. Kemudian kalau hanya buka jam-jam tertentu saja, nah ini yang bisa kita set. Kalau selalu buka berarti otomatis ini 24 jam. Nah misalnya saya pengen ngeset ini karena jam operasional kantornya tidak 24 jam, maka saya pilih yang hanya buka pada jam-jam tertentu saja. Minggu misalnya ini saya tutup, kemudian Senin saya buka. Nah jamnya bisa kita set, jamnya jam 8 misalnya ya, kemudian tutupnya jam 20 misalnya begitu. Sorry, jam 21 ya. Nah Selasa juga sama, Rabu juga sama, Kamis juga sama, Jumat juga sama, Sabtu misalnya, Sabtu saya buatkan sampai dengan jam 6 sore saja. Oke, kemudian kita simpan. Nah, sehingga di sini sudah ada keterangan begini. Hari Minggu tutup, Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 21. Jam hari Sabtunya hanya jam 8 sampai dengan jam 18.00. Kemudian alamat email juga bisa kita masukkan di sini. Alamat email kita masukkan, sesuaikan dengan email bisnisnya ya teman-teman. Silakan sesuaikan. Jangan lupa disimpan. Kemudian situs web juga bisa kita masukkan di sini. Kita awali dengan HTTPS, kemudian kita masukkan. Situs web itu bebas, mau websitenya website utama ataupun juga masuk ke bio link misalnya dari Linktree ataupun dari Destipage atau dari halaman-halaman web manapun ya. Boleh juga teman-teman memasukkan alamat link dari channel YouTube misalnya. Silahkan dimasukkan di sini. Nah, saya masukkan misalnya alamat website menaracom.com. Kemudian disimpan. Ya, kalau kita pengen menambahkan situs web yang lainnya boleh. Kita bisa menambahkan kembali misalnya. Nah, juga disimpan. Oke, kemudian di bagian sini, di bagian bawah ada info dan nomor telepon. Nah, ini bisa diganti ya teman-teman. Ini bisa kita ganti kalau memang mau merubahnya, merubah nomor. Atau di bagian sini ini adalah info dasar. Info dasar ketika orang masuk ke dalam bio kita. Biasanya kan ada keterangan ada atau sibuk atau habis baterai gitu ya. Nah, ini bisa kita rubah. Silahkan disesuaikan. Pada bagian sini ada produk. Produk ini adalah kategori bagian untuk katalog. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan dari bagian sini juga boleh. Bagian kelola sini ya. Atau boleh juga sebenarnya ya ngambil dari sini ya, dari katalog sini. Kalau tadi kan masuknya ke profil bisnis, juga sama, boleh melalui katalog sini. Juga akan sama. Nah, di sini kita lihat. Ya, kita lihat di sini saya sudah menguploadkan satu produk ya, satu katalog.
Nah, ini untuk menambahkan katalog-katalog lain, bisa juga kita masukkan ke dalam sini. Ada new item, kemudian kita masukkan gambarnya pada bagian situ, kemudian masukkan galerinya. Nah, kita bisa memasukkan gambar sesuai dengan yang akan kita jual itu apa. Misalnya apa ya? Ini nggak ada gambar misalnya. Oke, saya masukkan ini saja misalnya ya. Saya masukkan ini, kemudian nama itemnya silahkan dimasukkan, misalnya stempel kilat 24 jam misalnya. Oke, kemudian pada bagian bawah ini harganya kita masukkan harga dasarnya, tarif dasar. Kemudian deskripsinya silahkan dimasukkan, misalnya jasa pembuatan stempel kilat warna, pengerjaan cepat 1 jam jadi, misalnya begitu. Open order 24 jam. Nah, bebas, silakan dimasukkan sesuai dengan keterangan yang ingin kita masukkan. Tambahkan bidang jika diperlukan. Nah, ini diperlukan kalau misalnya kita pengen menunjukkan ke tautan yang lain. Misalnya kita punya apa nih, misalnya ada review videonya ya, bisa kita masukkan di sini. Review video berarti di YouTube ya, berarti link YouTube bisa kita masukkan. Kemudian kode item ini kalau memang kita memasukkan kode untuk setiap produk yang kita upload. Selanjutnya kita tekan tombol simpan. Nah, jika kan di sini sudah ada nih. Jadi ketika kita menambahkan satu produk lagi, nanti akan muncul di bagian atasnya dan seterusnya. Nah, jadi untuk sampai saat ini masih belum ada pembatasan apakah kita dibatasin sampai hanya diperbolehkan mengupload sekian produk saja. Untuk saat ini masih belum ada batasan itu. Jadi teman-teman bisa memasukkannya lebih banyak, sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Untuk ini tanda seperti ini artinya masih direview, artinya belum tentu produk yang kita upload itu langsung bisa diterima oleh tim WhatsApp-nya ya. Jadi ada beberapa produk yang karena mungkin kesalahan gambar ataupun juga kesalahan penulisan, bisa jadi itu akan ditolak oleh WhatsApp. Oke, kemudian apalagi yang harus kita masukkan? Pada bagian sini ada salam. Nah, salam ini sebagai sambutan ya, sebagai sambutan ketika orang baru ngechat ke dalam WA kita. Maka biasanya kalau itu adalah WhatsApp bisnis akan langsung direspon secara otomatis. Misalnya selamat datang Kak, ada yang bisa dibantu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa kita set teman-teman. Jadi pada bagian fitur bisnis ini ada salam, fitur perpesanan salam. Nah, sebelumnya kita harus ngeset dulu, ini harus diaktifkan. Nah, ini bisa kita set, ini bisa kita rubah. Misalnya Assalamualaikum, dengan saya Furqan, misalnya ada yang bisa saya bantu. Nah, ini juga boleh, atau boleh juga memasukkan kalimat-kalimat seperti apapun ya teman-teman. Oke, nah ini salam ini maksudnya adalah salam ketika orang ngechat ke kita itu adalah sebagai pendatang baru, ataupun juga orang yang sudah ngechat ke kita tetapi sudah
terlalu lama. Ini batasannya adalah 14 hari. Artinya kalau sudah ada teman yang ngechat, kemudian 14 hari off tidak ngechat ke kita, kemudian hari ke-15-nya dia ngechat lagi, maka akan muncul balasan secara otomatis seperti ini. Nah, ini silahkan dimasukkan sesuai dengan yang diinginkan seperti apa. Nah, kemudian ada fitur yang lainnya teman-teman. Nah, di sini ada fitur balasan cepat. Nah, fitur balasan cepat ini misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya balasannya itu selalu sama. Jadi kita tidak harus mengetikkan secara manual ya, setiap kali ada pertanyaan seperti itu kita ketikkan manual, kan capek. Nah, maka kita bisa membuatkan fitur balasan cepatnya, dan ini mau jumlahnya berapapun balasan cepatnya silahkan. Misalnya nih, yang sering muncul itu kan berapa nomor rekeningnya, atau mohon info nomor rekeningnya, maka ini bisa kita masukkan nih. Misalnya pintasannya rekening gitu ya, rek. Kemudian balasan cepatnya misalnya silahkan transfer ke melalui salah satu nomor rekening berikut. Nah, kemudian BCA misalnya 03735608010 misalnya, atau BNI misalnya 0253674812 misalnya begitu. Kemudian N Burhanuddin misalnya. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan fitur balasan cepat ini? Jadi saya contohkan ketika saya masuk ke sini misalnya, ketika saya ingin membalas berapa nomor rekeningnya, saya balas dengan nomor rekening saya, maka caranya adalah cukup dengan menekan tombol slash ini saja. Nah, maka di sini kan ada tulisan nih, rek, atau tuliskan saja rek gitu. Nah, maka kan akan muncul begini. Jadi tidak perlu mengetikkan kembali. Artinya kalau misalnya nanti saya pengenkan juga ada fitur untuk balasan cepatnya, itu adalah berupa program-program yang ada di Menara Training Center seperti apa. Nah, ini pun juga bisa. Misalnya program kursus bisa gitu ya. Program kursus. Nah, maka di sini berikut ini program kursus yang bisa Anda pilih misalnya. Misalnya 1 teknisi komputer gitu ya. Kemudian 2 teknisi laptop. Kemudian 3 jaringan komputer. 4 mikrotik. 5 konten kreator misalnya. 6 dan seterusnya gitu. Nah, ini bisa kita set begitu. Jadi ketika ada orang yang bertanya programnya apa saja sih, nah ini bisa kita pilih program, kita tuliskan ya tadi program. Nah, ini dia. Nah, jadi dengan fitur-fitur seperti ini akan sangat memudahkan kita gitu ya. Jadi tidak usah berlama-lama untuk mengetikkan. Jadi karena bahan-bahannya sudah ada, sudah disediakan. Dan satu lagi yang ingin saya tunjukkan di WhatsApp Business ini ada namanya label, teman-teman. Nah, di sini ada label. Label ini fungsinya untuk mengelola chat dan pelanggan ini ya. Jadi kita bisa menandai di sini. Oh, warna biru itu sebagai pelanggan baru misalnya, atau baru ngechat gitu ya. Kemudian yang ini pesanan baru yang warna kuning misalnya, nih kalau saya berarti masuknya pendaftar baru bisa juga. Kemudian ini menunggu pembayaran, telah membayar, dan seterusnya. Dan ini boleh dirubah, teman-teman. Nah, ini bisa dirubah. Jadi edit label, ini bisa diganti namanya, tulisannya ya.
pilih warna juga bebas, kita bisa menentukan warna apa saja yang ingin kita pakai. Ya, jadi seperti itu fitur-fitur yang ada di dalam WhatsApp bisnis ini. Nah, dengan penjelasan yang seperti ini, jadi silahkan teman-teman bagi yang masih ragu untuk menggunakan WhatsApp bisnisnya, semoga tercerahkan dengan adanya video ini. Terima kasih. Thank you.